Menurut dokter sangat rasional nggak? Kalau kita bandingkan gerak lurus dengan kinerja, lagi-lagi soal kinerja. Dengan TPP harusnya juga begitu. Jadi semakin bagus pelayanan, semakin banyak orang datang, semakin itu memang rumusnya. Ya. Karena jasa, gitu kan? Iya, dan diatur oleh undang-undang. Bisa mencapai sampai dengan 50% pendapatan. Iya. Itu ada regulasinya, jadi tidak ada masalah sih sebetulnya. Menurut Dr. Yasir, soal tuntutan nakes tadi, mana yang lebih baik? Oh ya, saya jawab ini ya. Ini saya jawab dulu. Saya jawab poin-poin aja. Yang pertama, poin pertama. Jadi pendapatan meningkat, kinerja juga meningkat, itu ada evaluasi berkalanya. Ya, artinya nanti parameternya akan semakin meningkat. Ketika pelayanan yang bagus, pasti income akan masuk. Ketika income akan masuk, pembagian juga akan lebih besar kan? Iya. Jadi bagaimana mereka menuntut kalau pelayanannya atau kinerjanya juga menjadi sangat tidak elok kan gitu? Iya. Jadi memang untuk kinerja ini banyak yang masalah. Ini sudah lama. Dan yang memimpin rumah sakit ini juga para dokter senior, junior, malah ada guru besar. Jadi saya sebagai masyarakat kan agak lucu aja nih. Gimana ini? Memang apa ya? Namanya ini ada narasumber namanya Pak Bahri tersebut, beliau adalah Direktur Perencanaan Anggaran Daerah. Ya, apa kata beliau? Kata beliau itu banyaklah bertanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, apa kabar Anda semua? Di detik-detik atau hari-hari terakhir bulan suci Ramadan, saya tetap berharap semoga saja Anda semua, kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat dan sukses selalu. Di paruh akhir bulan suci yang penuh maghfirah ini, saya akan mengajak Anda untuk membahas dan memperbincangkan kembali seputar persoalan yang menjadi riak-riuh di kawasan Rumah Sakit Umum Zainal Abidin terkait tuntutan dari tenaga kesehatan mengenai Pergub 15 tahun 2024. Pada edisi Rabu 27 Maret 2025 lalu, tayangan kami mendapat reaksi yang begitu dahsyat dari para netizen. Tidak ada satupun yang memberi komentar yang positif, semua menuding narasumber yang tidak berkompeten segala macam, sehingga terkesan memang ini sepihak. Oleh karena itu, untuk menjaga keseimbangan atau cover box set dari apa yang pernah saya tayang malam ini, saya kembali mengundang, saya kira ini tidak ada satu tenaga kesehatan yang menyatakan narasumber saya tidak berkompeten. Beliau adalah Dr. Muhammad Yasir, SP.Am, TI, dan Magister Akuntansi. Jadi beliau selain dari dokter juga seorang akuntan. Dr. Yasir ini memiliki kemampuan dokter ahli anestesi, kemudian ahli dari BLUD, kemudian akuntan atau keuangan rumah sakit, dan juga sangat paham soal manajemen, data analis, kemudian ahli strategi pemasaran digital, perencanaan rumah sakit, dan sumber daya manusia. Beliau juga punya pengalaman sebagai direktur rumah sakit Abdullah Sebinya, Tengkuci di Tiro di Kabupaten Pidi. Kemudian dari segi kompetensi, saya kira cukup dokter yang lahir di Kota Bakti 1 Juli 1976 ini merupakan Ketua Bidang Jaminan Kesehatan dan Remunerasi Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau Persi Wilayah Aceh. Kemudian Ketua Bidang Pengembangan BLUD Asosiasi Rumah Sakit Daerah Arsada Wilayah Aceh. Kemudian juga pengurus bidang pembiayaan kesehatan Ikatan Dokter Indonesia IDI Wilayah Aceh dan Persatuan Dokter Anestesi atau Perdatin Cabang Aceh. Banyak pengalaman dan penghargaan yang beliau dapatkan, dan itu nanti akan saya paparkan dalam
segmen tersendiri. Saya kira para tenaga kesehatan khususnya yang berada di rumah sakit Zainal Abidin, saya kira Anda harus simak baik-baik ini perbincangan yang kami bicarakan nanti, sehingga tidak ada lagi komentar yang Anda mengatakan narasumber tidak berkompeten, tidak paham segala macam. Pak Dr. Yasir, kita langsung saja Pak. Anda juga mengikuti mungkin di media pers atau media sosial dan lain-lain. Saya langsung aja, apa pendapat Anda yang terjadi di Rumah Sakit Zainal Abidin beberapa hari lalu? Tuntutan dari tenaga kesehatan antara TPPT dan Remon ya. Apakah tuntutan mereka itu sangat rasional, sangat objektif atau gimana? Silakan Dok. Ya, terima kasih. Saya panggil apa ini? Ya, Bang Saleh, Pak Saleh, Bang Saleh aja ya. Ya, terima kasih sudah mengundang di acara podcast ini. Jadi sebuah kesempatan bagi saya ini. Sebetulnya kita itu ingin menjelaskan bagaimana duduk persoalan apakah itu TPP atau itu remunerasi. Karena apa? Bagi kami, saya sebetulnya mewakili asosiasi apakah itu dari Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia cabang Aceh, kemudian juga kita juga istilahnya mewakili daripada asosiasi rumah sakit daerah, juga mewakili daripada ID wilayah. Jadi sebetulnya persoalan-persoalan ini sudah lama kita bahas. Jadi ya sudah hal baru, bukan hal baru. Ya, bukan hal baru ini, tetapi kenapa timbul gejolak mungkin ada satu dan lain faktor, dan kita membahasnya bukan hanya sebuah dalam kaitan mungkin hanya di sebuah rumah sakit Zainal Abidin, tapi secara umum kita ini membahas secara peraturan dan regulasi dan dasar aturan yang di atasnya. Maksudnya seperti Permendagri atau PP yang menyangkut dengan apa itu TPP ya itu. Jadi memang dalam beberapa hari atau minggu terakhir ini lumayan heboh lah. Banyak timbul di media massa. Inilah kesempatan bagi saya mungkin menjelaskan apa yang menjadi kajian-kajian kami di tingkat. Kira-kira apa itu? Ya, baik. Sebetulnya apa itu TPP dan remunerasi ya? Kita mulai dari Pergub dulu ya. Pergub Aceh bahwa dibahas di pasal 41. Di pasal 41 menunjukkan bahwa SKPA atau unit kerja yang menerapkan DOD memilih TPP atau remunerasi. Inilah TPP atau remunerasi. Jadi ada kata atau? Ya. Artinya ini ada alternatif. Ada alternatif. Baik. Nah, jadi tapi kalau kita bahas ini regulasi, Bang Saleh, ini butuh waktu 6 jam nih. Tapi ini podcast ini kan 30 menit. Kita sampaikan sebetulnya esensial daripada TPP tersebut. Kemudian apa pengaruhnya terhadap pelayanan publik, dan apa pengaruhnya sebetulnya itu apa yang diharapkan daripada TPP. Menurut yang pemateri TPP itu adalah tambahan penghasilan. Tambahan penghasilan berarti bonus. Nah, itu yang disampaikan oleh narasumber di Kemendagri sana. Jadi narasumber dari BPK menyatakan bahwa ini seperti mengelola bonus. Dia punya gaji, punya tunjangan, kemudian dia harus ditambahkan dengan tunjangan penghasilan, tambahan penghasilan. Jadi kalau kita bahas ini butuh waktu, tapi kita bahas secara implikasinya saja. Nah, baik, TPP itu di dalam ini agak lebih spesifik ya mungkin, biar jelas secara regulasi ya. Jadi pertama dia itu ada yang namanya pasal 58 PP 12 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dari situ turun anak-anaknya. Turun anaknya yang terakhir itu adalah Permendagri 15 tahun 2024. Disitulah dia tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2025. Ini yang menjadi dasar. Yang menjadi dasar sehingga turunlah turunanlah apa itu bagaimana teknis membayar TPP. Nah,
Jadi Bang Saleh, kalau kita menyatakan bahwa apa itu TPP, ya tambahan penghasilan. Selain itu ada nggak tadi Remon kan? Remon. Nah, menurut Dr. Yasir sesuai nggak tuh dua-dua? Ya kita mulai masuk ya. Jadi sebetulnya kita masuk ke pasal apa ini? Pasal 2, remunerasi itu. Ayat 2 pasal 41 yang dikatakan remunerasi sebagaimana dimaksud ayat 1 termasuk jasa pelayanan, jasa medis atau sebutan lainnya. Jadi masuk. Kalau sudah masuk itu sebagai jasa, berarti pilih TPP atau pilih jasa. Artinya kan itu ya. Satu. Sehingga masing-masing orang ini, masing-masing komponen ini mengatakan bahwa kami berhak mendapat dua-duanya. Itu sudah menjadi kajian bukan tahun ini saja. Kalau secara nasional itu udah lama. Ada daerah yang bisa memberikan dua-duanya, bahwa dia memberikan TPP sesuai dengan kemampuan daerah, tapi dia memberikan jasa pelayanan. Ada bisa tidak? Karena mungkin tidak punya kemampuan. Kan itu ada dulu pilih. Ada kami. Ada TPP, walaupun TPP-nya dulu. Iya, tidak semua dapat. Itu. Jadi, tapi begini, Bang Saleh, seiring dengan waktu ada perjalanan regulasi. Regulasi ini selalu berubah dan dinamis. Kita harus ikut. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Untuk regulasi Pergub sendiri, ini kan ditandatangani kalau nggak salah saya April 2024. Sementara Permendagri 15 2024 itu ditandatangani di Agustus 2024. Artinya apa? Kita harus mengikuti perubahan-perubahan tersebut, ya kan? Nah, di dalam perubahan tersebut dia menyampaikan bahwa, nah ini sudah masuk ya. Nah, yang dikatakan TPP, ya, ketentuan umum pemberian TPP, penghasilan TPP ASN itu terdiri dari 6 kriteria. Yang pertama adalah beban kerja, dia tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan ada tambahan lagi, yaitu pertimbangan objektif lainnya. Nah, kenapa muncul pertimbangan objektif lainnya, Mas Saleh? Nah, berdasarkan narasumber yang kita ikuti, jadi narasumber ini pada saat sosialisasi Permendagri 15 tersebut di Jakarta, ya kita kan sekarang media untuk informasi itu banyak, kita bisa nonton YouTube, kita analisis dari situ, jadi kita mendapat narasumber langsung. Di situ disampaikan bahwa ada rekomendasi KPK bahwa pertimbangan objektif lainnya ini batasannya nggak jelas. Oleh karena pertimbangan objektif lainnya tidak jelas, maka harus disatukan. Nah, apa itu pertimbangan objektif lainnya? Itulah namanya secara yang secara undang-undang dia termasuk dengan jasa pelayanan. Jadi kesimpulannya Mas Saleh, TPP itu adalah yang TPP yang sekarang ini ditambah dengan jasa pelayanan namanya. Jadi apa sekarang menjadi masalah? Ya kita tinggal bicara aja, kita telaah secara hukum, tidak ada masalah lagi sebetulnya. Gitu. Jadi yang menjadi persoalan sehingga ada tuntutan agar Pergub ini direvisi di mananya? Nah, itulah saya juga istilahnya kita rame-rame demo kemarin kan, iya, kan istilahnya begini, ini kan regulasi-regulasi terbaru, harus ada kajian-kajian ini yang siapa yang harus membuat kajian itu? Dalam konteks misalnya kasus kemarin di Rumah Sakit Jalan Abidin. Apakah para direksi atau para siapa? Sosialisasi lah masalah. Ya, pada dasarnya ini merupakan sebuah apa yang saya ingin sampaikan ya Mas ya. Kalau kami sendiri di Asosiasi Rumah Sakit Daerah itu sudah lama itu, sudah mengkaji. Tapi kalau dalam ini saya tidak tahu bagaimana mekanismenya. Tetapi mungkin apakah karena mungkin dipengaruhi oleh pilkada kemarin atau apa, nah itu yang menjadi kita nggak tahu kesibukan pelayanan lainnya. Tapi kan ini seperti dokter katakan tadi, ini sudah lama dan yang memimpin rumah sakit ini kan para dokter senior, junior, malah ada guru besar. Jadi
Saya sebagai masyarakat kan agak lucu aja nih. Gimana ini? Ya, memang apa ya? Namanya ini ada narasumber namanya ya Pak Bahri tersebut, beliau adalah Direktur Perencanaan Anggaran Daerah. Ya, apa kata beliau? Kata beliau itu banyak-banyaklah bertanya. Karena ini bukan karena ilmu pengelolaan keuangan daerah itu sangat dinamis, Bang Saleh. Jadi gara-gara ini, jadi kedinamisan inilah yang harus kita pahami, tidak semua. Mungkin karena saya tertarik, karena mungkin background saya juga akuntan. Ya. Jadi tidak semua memahami sampai ini bagaimana. Saya memahaminya begini dong. Ini dari sisi umumnya ini bagaimana orang memahaminya. Ini yang perlu kita jabarkan ke saya ini kan masyarakat. Saya tidak memahami dalam konteks regulasi aja. Iya. Tapi juga dalam konteks etik dan moral. Iya. Kan? Dalam manajemen ini kan jasa biasanya sama dengan kinerja. Ya. Menurut Pak Dokter, sudah baikkah kinerja sehingga mereka akan nuntut? Sudah patutkah nuntut jika bergerak lurus dengan kinerja yang mereka tunjukkan, terutama kinerja pelayanan? Ya, sebetulnya esensi daripada TPP tersebut adalah dia terhadap pelayanan publik. Jadi memang inilah yang disampaikan bahwa pelayanan publik itu harus meningkat. Publik harus melihat ada dampaknya yang dia rasakan. Publik membayar pajak, sumber pendanaan ini juga dari pajak segala macam. Jadi manfaat yang didapatkan oleh publik adalah ada peningkatan kinerja, sehingga terjadi istilahnya nampak dari hasil peningkatan pelayanan tersebut. Menurut Dokter Yasir, seluruh Aceh dari organisasi yang Dokter pimpin, ini sebetulnya inilah kenapa saya semangat ke mari, Mas Ale. Sebetulnya ini merupakan kita di asosiasi melihat kemarin sudah membuat acara online juga, kemudian acara offline juga, bagaimana membuat kinerja rumah sakit tersebut menjadi lebih baik. Banyak kinerja, tapi yang paling pertama itu adalah kinerja keuangan. Jadi seolah-olah dokternya harus berbisnis segala macam, tidak. Bukan. Itu adalah ada efek dominonya, efek yang istilahnya berkaitan. Maksudnya begini, pelayanan meningkat, akan ada kepercayaan yang lebih meningkat. Kepercayaan yang lebih meningkat, maka akan ada loyalitas daripada pasien yang lebih dia lebih percaya, lebih trust, sehingga ada kepercayaan kepada rumah sakit, sehingga setelah itu rumah sakit akan dikunjungi oleh banyak orang dan puas dia, sehingga itu akan berimbas kepada pelayan tersebut. Inilah namanya esensi daripada BLUD. Badan Layanan Umum yang diciptakan itu adalah bagaimana dia bisa, BLU itu simple sebetulnya, adalah fleksibilitas keuangan. Jadi keuangan itu ngatur sendiri seperti perusahaan. Nah, setelah kita ngatur seperti perusahaan, tapi dia itu betul-betul meningkat kinerjanya untuk masyarakat. Informasi dari narasumber kami kemarin, Dr. Nasro, dia menduga ada rumah sakit Abidin misalnya itu ada utang 100 miliar lebih. Ya mungkin bisa jadi, kita juga belum tahu berapa utangnya. Tetapi memang kalau tidak salah dalam 2 hari ini memang ada penyerahan laporan keuangan unaudited dari pemerintah Aceh dan kabupaten kota. Dari situ sebetulnya bisa kita lihat. Tapi berdasarkan kajian-kajian kami di asosiasi di persatuan rumah sakit atau di asosiasi Arsada menunjukkan bahwa hampir seluruh rumah sakit di Aceh berutang, punya utang yang ini rumah sakit swasta atau negeri. Karena yang muncul di koran kan yang negeri masalahnya. Ini kan begini dok ya, logikanya begini. Rumah sakit Jenderal Abidin dengan segala fasilitas, dengan kemampuan 800 bed segala macam, ada tenaga dokter spesialis bla bla bla, sehingga banyak orang yang datang ke kabupaten kota rujukannya kembali, sehingga pernah dikeluhkan oleh direktur rumah sakit sehingga over kapasitas. Artinya dengan over kapasitas ini kan bergerak lurus dengan pemasukan, karena bagaimanapun pasien kan tetap diklaim baik BPJS, 3A dan lain-lain maupun mandiri gitu kan, seperti kopi setinggal utang.
Ya, hampir semua ya, Mas Ale. Hampir semua. Nah ini itulah namanya kinerja. Ada kinerja keuangan, ada kinerja klinis, ada kinerja terhadap pelayanan. Yang paling penting kan kinerja yang namanya kinerja reformasi birokrasi tersebut. Reformasi birokrasi ya, yang sekarang itu lagi ngetrennya. Ya, itu bagaimana istilahnya? Orang yang memanfaatkan layanan tersebut, dia itu menjadi lebih puas. Masyarakat yang memanfaatkan itu lebih puas. Dengan apa? Dengan terjadinya peningkatan sumber daya atau kompetensi yang melayani tersebut. Nah, yang terjadi sekarang, kalau terjadi utang, berarti ada sesuatu yang tidak mungkin secara kajian. Apakah itu, kami belum masuk sampai ke dalam, tapi secara di luaran kita tahu bahwa kinerja keuangan tersebut, salah satu kinerja klinis itu hal-hal yang simpel untuk diukur misalnya. Pertanyaannya, contoh, pertanyaan sekarang adalah yang juga BPJS melakukannya, bahwa waktu tunggu layanan dokter spesialis tidak boleh lebih daripada 60 menit. Nah itu kan kinerja pelayanan. Nah kita bisa melihat apakah semua rumah sakit melakukan hal tersebut. Kalau dia melakukan hal tersebut, berarti dia akan dipercaya oleh masyarakat. Jadi pasiennya akan percaya, trust. Ya, dokter ataupun perawat yang lainnya juga akan misalnya dengan senang hati. Nah, apa yang terjadi? Ada kepercayaan. Dengan ada kepercayaan, ada imbal balik, berarti dia mendapatkan pembayaran jasa pelayanan tersebut dari BPJS. Saya semakin meningkat. Saya setuju itu dong. Salah satu kenapa orang berobat kekinian atau berobat itu karena memang rasa nyaman. Sebenarnya orang sakit ini butuh rasa nyaman. Kalau dia nggak nyaman, nggak bisa. Saya punya pengalaman. Saya coba investigasi di rumah sakit Zainal Abidin. Saya ngambil berobat di jalur yang eksekutif, eksekutif. Tapi pelayanannya sama. Jadi saya tunggu sampai 3-4 jam, dokternya baru datang. Di mana hanya eksekutif gitu. Jadi saya waktu itu hanya ingin coba saja. Kemudian saya juga seorang pendonor. Saya coba tes donor di PMI dengan donor di rumah sakit. Terlalu banyak birokrasi, sehingga saya kembali lagi ke PMI. Jadi model-model begini yang sebenarnya kenapa ini dok bisa terjadi? Kemudian dokter, ada dokter spesialis 6 katakanlah untuk satu penyakit. Tapi yang muncul kok satu dokter aja gitu. Dokter itu aja kan. ini dok, saya mewakili masyarakat dan kayak. Tapi kan saya nggak berkompeten untuk menjawabnya ini kan. Tapi secara umum ya. Secara umum bahwa memang sebetulnya ada yang namanya kita bekerja itu berdasarkan customer. Berbasis keinginan customer. Jadi keluhan. Berbasis keluhan. Tidak ada rumah sakit yang tidak ada keluhan. Tetapi bagaimana kita mengelola keluhan tersebut menjadi bagian daripada capaian kinerja kita. Seharusnya TPP inilah dia. Tunjangan prestasi kerja. Kalau Anda berprestasi, ya masalah sih kita kan. Kami akan pemerintah daerah akan kami naikkan ini. Nah itulah dia. Masyarakat juga nggak ngeluh kan? Seharusnya begitu. Punya lagi pengalaman. Ini saya pengalaman aja dong. Istri saya pernah berobat, mertua saya pernah berobat di ruang Zam-Zam, dan itu bayarnya mahal kan dong. Di Medan atau di Jakarta atau di Kuala Lumpur itu seimpus perawatnya itu sudah tahu ya sekian menit itu akan dia ganti. Tapi apa yang terjadi? Saya mesti datang ke ruang perawat, itu udah habis. Jadi kan agak aneh gitu. Kita bayar mahal, kita mesti lapor. Kepala perawatnya bilang, Pak, nanti kalau infusnya udah habis, kasih tahu ya. Begitu saya datang, si oknum itu tadi masih main HP aja dia. Jadi ini kan soal kepercayaan publik gitu. Ini maksud saya, ini saya juga sambil boleh dong curhat masyarakat pada dokter kan. Saya hanya menjawabnya secara umum ya, secara umum bahwa bagaimana pelayanan ke depan. Kita transformasi reformasi di Kementerian Kesehatan itu sudah sangat bagus dijalankan. Tapi aplikasinya itu ada rumah sakit yang cepat, ada rumah sakit yang lambat. Itu nampak di indikator-indikator. Saya contohkan. Bulan 6 ini, Juni, maka akan ada kelas rawat inap standar. Di mana itu? Di semua rumah sakit di Indonesia. Salah satu elemennya adalah penggunaan daripada nurse call, tombol pemanggil perawat, nurse call.
Jadi kita tekan tombol, perawatnya datang. Itu sudah harus 50%. Jadi itu adalah bagian daripada transformasi kesehatan supaya hal-hal yang abang keluhkan tadi itu tidak terjadi lagi. Jadi tinggal kita tekan pencet tombol, ya langsung perawatnya sampai. Pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan atau yang abang dapatkan di luar Aceh itu akan nantinya terjadi di Aceh, bahwa kita tekan tombol perawatnya akan datang. Dan ini juga sudah lama wacana ini. Ini kalau nggak dipaksa sama menteri, kalau nggak dipaksa sama menteri kesehatan mungkin nggak muncul. Pengalaman saya dengan beberapa direksi rumah sakit ini, wacana itu terus kan. Tapi ini sekarang harus berjalan. Harus gitu. Kalau tidak berjalan, maka dia akan bermasalah lagi. Jadi begitu. Jadi ada indikator-indikator yang harus kita ini. Nah, kembali ke tuntutan nakes tadi. Iya. Menurut dokter sangat rasional nggak? Kalau kita bandingkan gerak lurus dengan kinerja, lagi-lagi soal kinerja. Jadi memang arahnya ini, Bang, ini adalah kembali lagi ke transformasi. Ini kan teori. Saya ini kan di satu sisi berbicara agak lebih sedikit teoritis. Kemudian satu lagi adalah ini bagaimana masyarakat yang mesti tahu. Iya, walaupun saya tahu dokter juga. Iya, masyarakat yang tahu. Jadi memang yang namanya dasar TPP ini kan seperti bonus tadi. Kalau abang istilahnya kita bayangkan bonus perusahaan otomotif penjualan sales, dia bisa menjual sekian mobil, ya pastinya dia mobil tersebut punya standar yang bagus. Kemudian orang akan percaya terhadap mobil tersebut. Jadi penjualannya meningkat. Jadi semakin mobilnya bagus, semakin penjualannya meningkat, semakin reward ke penjual salesnya tersebut sebagai bonusnya akan meningkat. Dengan TPP harusnya juga begitu. Jadi semakin bagus pelayanan, semakin banyak orang datang, semakin itu memang rumusnya. Karena jasa, kan? Iya, dan diatur oleh undang-undang. Bisa mencapai sampai dengan 50% pendapatan. Itu ada regulasinya, jadi tidak ada masalah sih sebetulnya. Jadi terhadap tuntutan ini menjawab tersebut, kita belum masuk ke situ sebetulnya, karena belum bisa melihat apa capaian tersebut. Saya contohkan bagaimana kita menonton juga pembahasan mengenai TPP tersebut. Bagaimana di rumah sakit di Jawa Tengah, rumah sakit jiwa, ya rumah sakit jiwa itu ada tunjangan oleh karena kondisi kerja. Jadi mereka itu diberikan blok kondisi kerja, itu diberikan insentif dari pemerintah karena memang kondisi kerjanya adalah rumah sakit jiwanya. Jadi itu yang diberikan. Di tempat lain juga inilah yang harus dilakukan. Jadi artinya tuntutan nakes Zainal Abidin ini artinya begini, Anda tunjukkan dulu kinerja Anda, baru Anda nuntut kan gitu kan? Itu secara simultan. Secara simultan itulah namanya. Secara simultan itu kayak menggelinding atau kita capaian ke atas. Jadi pendapatan meningkat, kinerja juga meningkat, itu ada evaluasi berkalanya. Artinya nanti parameternya akan semakin meningkat. Ketika pelayanan ini bagus, pasti income akan masuk. Ketika income akan masuk, pembagian juga akan lebih besar kan? Jadi bagaimana mereka nuntut kalau pelayanannya atau kinerjanya juga menjadi sangat tidak elok kan gitu? Jadi memang untuk kinerja ini banyak ya Bang Saleh. Ada kinerja keuangan, kemudian ada kinerja kinerja indikator klinis. Nah ini ingin saya contohkan ini untuk kinerja keuangan. Ini berlaku untuk semua rumah sakit sih sebetulnya. Ini kan didengar oleh semua rumah sakit ya Bang Saleh. Jadi bukan hanya untuk, kebetulan topik Bang Saleh kan mengangkat bagaimana itu menjadi role model sebetulnya. Tapi ini saya mengangkat untuk semuanya. Misalnya kinerja ini keuangan dulu karena saya juga fokus ke keuangan. Kalau nggak ada uang, Bang Saleh, kita kalau nggak ada uang kan kusut kan, layu. Jadi uang itu adalah bagian daripada istilahnya urat nadi. Itu kalau urat nadinya
lemah uang, makanya lemah dia dalam hal itu. Apa indikatornya? Salah satunya perputaran piutang. Piutang itu adalah kecepatan kita mendapatkan piutang. Jadi kita melayani ada orang yang terlambat bayar. Seperti perputaran dengan BPJS. Nah, ini harus di bawah 40 hari. Nampaknya untuk semua hampir kita ini sudah BPJS sudah kalau dia sudah standar di bawah 15 hari sudah. Jadi secara piutang sebetulnya tidak ada masalah, kecuali ada yang pending claim, dan ini cenderung meningkat sekarang. Tapi ada beberapa rumah sakit yang sudah bisa menyesuaikan. Mungkin ada rumah sakit yang lambat. Nah, hal inilah yang mempengaruhi kinerja tadi. Seharusnya itu. Kemudian ada perputaran utang satu lagi. Perputaran utang juga di bawah 60 hari. Kalau sebuah rumah sakit punya perputaran utang lebih daripada 60 hari, bahkan ada yang 1 tahun. Saya misalkan begini. Nah, ini yang lebih menariknya untuk utang. Kalau katakanlah selama pengalaman saya itu dulu pernah utang 34M di 2021 masa Covid. Tapi saya piutangnya adalah piutang yang belum dibayar adalah 23. Artinya ada 11M yang sebagai utang. Tetapi pendapatan klaim ya itu adalah sekitar 8,6. Artinya itu masih balance. Kalau nggak utang, kita berarti tidak ada inovasi. Kita cari rumus yang lain sekarang. Katakanlah ada utang, coba lihat uang saya di koran itu hampir seluruh Aceh itu ada utang 40, piutangnya 20. Kemampuan 1 bulannya 10. Artinya apa? Kemampuan klaim BPJS-nya 10. Tapi kan ada subsidi dari pemerintah daerah. Seperti misalnya. Itu selalu minta terus duit kan ke Nah, itu ada indikator lagi lah ya. Nah, ini kita satu contohnya. Jadi ada 40 kurang 20 tersebut ada 20M sebagai utang. Kemampuan kita bayar adalah dari klaim itu 10. Nah, dari 10 tersebut kan ada 10 yang sisa tersebut itu. 10 itu berapa tahun untuk kita bisa cicil. Nah, ini yang akan membesar terus. Nah, jadi atau mungkin tidak disiplin misalnya tidak disiplin dalam pengadaan segala macam. Ya, itu yang terjadi mungkin. Nah, beli dulu padahal alatnya nggak digunakan. Atau begini obat gitu kan. Jadi sebetulnya apa yang ada di dalam kantong itu yang kita belanjakan. Pemahaman ini yang tidak banyak rumah sakit dapatkan. Di Aceh dari evaluasi kemarin sesuai dengan kemampuan. Bahwa ada batas toleransi ada biasa dalam keuangan. Kalau dia tidak disiplin dalam kinerja tersebut, maka inilah gas terus tidak pernah rem. Akhirnya jebol nggak sanggup membayar utang, nggak sanggup membayar obat. Nah, itulah. Ini disiplin dalam segi kemampuan membayar atau juga harus disiplin dalam segi belanja. Iya. Termasuk misalnya ya harus transparan lah, harus jujur juga kan. Jangan mentang-mentang bukan vendor kita lalu kita nggak ambil sehingga kelihatan awal kan nggak boleh juga gitu kan. Kalau sekarang sudah hampir dikatalog semua. Kalau dikatalog nggak ada masalah. Nah, satu lagi ada yang namanya kan dibantu pemerintah ini. Dia ada istilahnya pendapatan operasional dibanding dengan biaya operasional. Tidak boleh lebih daripada 65%. Artinya apa? Pendapatan kita 65 miliar yang boleh disubsidi pemerintah 35 miliar supaya mencapai 100. Kalau dia melewati 65 berarti tidak sehat. Jadi selama BLUD di bawah 35 subsidi tersebut tidak ada masalah dan harus disubsidi. Sama pemerintah itu harus disubsidi, terutama dia untuk belanja investasi atau belanja modal. Gitu masalahnya. Ini kembali ke tata kelola keuangan ini. Ini soal transparansi. Dok, kenapa sih? Saya ambil satu contoh aja, kita uji petik. Kan di rumah sakit itu kan ada namanya semacam indir ya. Instruksi direksi ya. Oh, instruksi direktur. Nah, Terus itu kan memuat angka-angka berapa yang menjadi hak dia kan gitu. Bagian dari jasa tadi kan. Itu kenapa sih nggak pernah dibuka ke publik, termasuk rumah sakit dalam ini? Malah saya tanya ke anggota dewan itu berapa kali pansus tidak pernah mau dibuka. Ini kan berarti tidak transparan ya.
secara pelaporan keuangan transparan, Bang Saleh. Ini maksud transparan. Transparan itu adalah laporan audit. Saya membaca laporan audit tersebut. Iya betul. Nah tadi publik kan nggak dengar. Didapatkan juga laporan. Gimana caranya? Saya di searching aja bisa. Kemudian laporan audit itu, Bang Saleh bisa bersurat ke BPK RI, meminta laporan audit. Itu hak apa istilahnya? Hak publik untuk kebebasan informasi. Saya pernah tahu misalnya sekarang kan berapa sih sebenarnya jasa direktur rumah sakit? Ya, tapi kalau laporan keuangan dia lebih umumnya berapa belanja apa itu belanja pegawai gitu. Tapi kalau berapa direktur berapa ini itu lebih ke TPP tersebut. Ya, itu. Jadi buka aja gitu kan? Ya, jadi mungkin reformasi reformasi birokrasi tersebut menyasar itu juga, menyasar bagaimana TPP ini dia ada kelas jabatan, kelas jabatan apa sehingga dia dapat berapa capaian kinerjanya, itulah semangatnya di situ. Ya. Jadi sebetulnya masalah TPP ini kita bahas kita bahas lagi. Bagaimana duduk perkaranya sehingga ini tidak timbul persepsi atau multitafsir di level apa ini baik di semua rumah sakit termasuk juga rumah sakit daerah. Jadi kalau tanpa multitafsir tersebut maka TPP ini merupakan sebetulnya dia ini adalah yang wajib dilakukan. Jadi maksudnya gimana ya? Di dalam TPP tersebut bahwa dia ada regulasi-regulasi yang menjelaskan bahwa dia transparan, akuntabel, sehingga kita bisa dapatkan kalau kinerja baik 100% mencapai target-target maka berhak mendapat TPP full. Itu yang diinginkan. Nah, jadi ini kan dalam proses sebetulnya. Kalau saya melihat dalam proses di pemerintah Indonesia juga dalam proses terkait. Ya, ini kan saya lebih pada kasus ya. Ya, oke. Katakanlah misalnya ada satu kasus contoh seperti istri saya kemarin ada persoalan masalah gangguan segala macam. Itu kan konsultasi dengan dokter ahli spesialis itu hanya dokter koas dan telepon dokter ahlinya. Ketika kan jalan kok. Kalau kita lihat dalam daftar spesialis X katakanlah itu ada 6 dokter, tapi untuk menghadirkan itu tengah malam itu, tengah malam sekitar jam 10 malam. Dokter koas itu telepon seniornya, ini dok. Coba bayangkan itu, kita datang butuh pelayanan, butuh kepastian dari diagnosa, tapi yang didapatkan hanya by phone. Iya. Jadi begini Mas Saleh ya, menyangkut dengan kinerja layanan tersebut. Maka ini ada sebuah hal yang istilahnya menjadi sebuah keharusan. Kita akan tampak kinerja tersebut itu akan apa istilahnya, bahwa seberapa indikatornya, ini kan keluhan masyarakat, dibuat indikator. Setelah dibuat indikator, seberapa keinginan istilahnya dokter spesialis itu ada melayani langsung gitu. Jadi itu akan tampak. Itulah secara aturan dong. Secara aturan. Soal dokter spesialis katakanlah di rumah sakit ini berapa jam dia mesti stay di situ? Untuk rumah sakit aturan ya? Untuk rumah sakit kan shift. Oke. Shift itu berapa jam seorang dokter? Di dalam regulasi Permenpan RI ini memang itu sudah pernah saya analisis juga bahwa ada namanya analisis jabatan, seberapa banyak dia waktu yang harus dia stay di situ. Berapa jam? Untuk dokter itu waktu kerja kita adalah 8 jam. 8 jam. Kemudian waktu kerja efektif itu adalah 75% dari 8 jam, ada 6 jam. 6 jam. Tetapi ada waktu maksimal yang bisa dokter tersebut kerja sampai dengan 10 jam. Kalau dia bekerja sampai 15 jam itu sudah membahayakan pasien. Kita nggak masuk 15 jam. Kita masuk 10 jam itu. 6 jam aja dok. Berapa dia harus ada di rumah sakit? Masalah jam itulah shift. Enggak, katakanlah shift pertama misalnya. Shift pertama jam itu 8, jam 9. Tergantung nanti rumah sakitnya. Katakanlah jam 8 atau jam 7. Jam 7 dia harus punya 8 jam.
jam 7 sampai dengan jam 3 itu adalah shift sebetulnya. Untuk rumah sakit bukanlah jam kerja pegawai negeri. Inilah yang orang apa istilahnya, saya juga masih mungkin saya mendengar langsung itu presentasi dari BKN. Rumah sakit itu shift, bukan rumah sakit itu seperti pegawai kantor. Tidak ada seperti pegawai kantor. Jadi kalau indikator-indikator kita lihat yang punya transformasi Kementerian Kesehatan, sampai bagaimana dia di hari Minggu itu dia melayani, apakah dengan perjanjian. Nah itu masih di apa istilahnya, masih berupa percontohan-percontohan. Harapannya itu segera itu mengalir ke Aceh. Jadi harapan bangsa, harapan masyarakat itu segera mengalir. Tapi ya itu dia bagaimana pemerintah daerah melihat oh ini indikator apa yang ingin dia capai. Mungkin begitu Mas. Saya kira pemerintah kabupaten kota juga pemerintah Aceh kalau untuk soal hal-hal yang anggaran, setahu saya kan dari sekian banyak gubernur ketika bicara rumah sakit, pendidikan, tidak ada yang ditahan-tahan. Cuma persoalannya kemudian kan ini kan soal trust dari kepercayaan. Nah kembali ke awal tadi, menurut Dr. Yassi soal tuntutan nakes tadi, mana yang lebih baik? Oh ya, saya jawab ini ya. Ini saya jawab dulu. Saya jawab poin-poin aja. Yang pertama, poin pertama itu harus ada pembahasan lanjutan lagi supaya nakes tersebut atau tenaga kesehatan atau tenaga medis itu paham regulasi yang terbaru. Ya, kita secara bersama-sama untuk melihat itu. Yang benarnya adalah kita memilih TPP ya. TPP semua. Setelah kita memilih TPP, di dalam TPP itu disebutkan bahwa TPP tersebut adalah harus melibatkan pertimbangan objektif lainnya. Yang termasuk di dalam pertimbangan objektif lainnya itu adalah jasa pelayanan kesehatan. Ya dalam pergub kan disuruh pilih kan. Nah, dalam pergub dipilih, kita pilih TPP. Ini yang paling ideal menurut Dr. Yassi ya. Iya. Jadi tidak ada lagi untuk usaha ini dan ke depan sampai ada timbul ini pembahasan banyak yang bertanya jangan peraturan pemerintah. Jadi dasar aturannya ini Bang Kale. Selama belum ada aturan pemerintah yang mengatur kesejahteraan daripada pegawai ASN termasuk nakes dan lain-lain. Jadi peraturan mengenai TPP itu yang diatur di dalam peraturan pemerintah itu belum ada. Jadi dia diaturlah di dalam peraturan daerah. Peraturan daerah itu mendapat persetujuan daripada Kementerian Dalam Negeri. Nah, selama belum selesai RPP manajemen ASN, kalau dulu namanya di 2021 itu sudah ada pembahasan mengenai RPP rancangan peraturan pemerintah Tukinda, tunjangan kinerja ASN daerah. Jadi ini sekarang kita lagi menunggu aturan tersebut. Jadi aturan tersebut mewajibkan menyatukan antara tidak ada lagi insentif lain dileburkan di dalam TPP. Jadi tidak ada lagi remunerasi benar masuk TPP. Itu namanya rekomendasi KPK misalnya. KPK mengatakan Pak Bahri Dirjen Anggaran itu menyatakan bahwa rekomendasi KPK di 2024 bahwa itu insentif atau pertimbangan objektif lainnya tersebut harus disatukan di dalam satu TPP. Dibuatlah sebuah kriteria, pilih dari TPP. Kriteria jasa pelayanan kesehatan masuk di dalam TPP. Kalau begitu kenapa kemarin nakes di rumah sakit Al-Amin bereaksi? Apa karena tidak ada sosialisasi atau memang pemimpinnya yang abai? Mungkin biar didengar Pak Gubernur, apa? Saya juga istilahnya ini dok, tujuan kita bukan mencari kesalahan. Bukan. Kita buat kepentingan publik supaya saya kan kenapa hadir di sini adalah bahwa ini daripada kebebasan berbicara dan kebebasan supaya publik itu tahu. Nah, menurut dokter gimana nih? Kenapa bisa timbul reaksi dari nakes kemarin? Apa mereka nggak paham, tidak ada sosialisasi, atau pemimpinnya yang apa? Saya kira saya kembali ke ini aja lah, sesuai dengan Dr. Bahri, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri. Beliau mengatakan pengelolaan keuangan daerah ini bersifat dinamis. Jadi yang mereka tonton itu, mereka belajar itu, yang mereka dapatkan. Saya juga mendapatkan itu, bahwa
pemerintah tenaga kesehatan di rumah sakit bisa mendapatkan dua-duanya. Tapi rekomendasi KPK di 2024 sehingga di aturan Permendagri 2000 untuk APBD 2025 menyatakan harus disatukan. Kalau dulu ada 5 kriteria, sekarang itu harus ada 6 kriteria dan harus ada kelas jabatan. Nah, kelas jabatan ini akan saya sampaikan juga sekarang. Apa itu kelas jabatan, Bang Saleh? Ini penting, Bang Saleh. Kelas jabatan itu bagaimana dibayar TPP sekarang? TPP itu dibayar ada dokter pratama, ada dokter muda, ada dokter madya. Itu TPP dibayarkan di situ. Tetapi yang dikatakan level jabatan tersebut adalah level kompetensi. Kita di rumah sakit itu sudah dari 2010. Kita sudah paham. Jadi kenapa sekarang itu istilahnya timbul gejala-gejala ini, saya juga nggak paham ini ya. Dari 2010 dan diperkuat dengan aturan terbaru 2025 sudah menunjukkan bagaimana kelas jabatan di rumah sakit. Justru kita yang lebih maju bagaimana pencapaian-pencapaiannya tersebut. 2010 kita sudah, pada saat orang lain tidak ada atau instansi lain tidak ada, kita sudah ada keputusan Menteri Kesehatan 625/2010. Nah, di situ ada level jabatan, ada medik spesialis, yang paling tinggi itu medik spesialis, ada 4-5 tergantung kita buat. Itulah level-level jabatan. Sehingga saya bayangkan begini aja untuk masyarakatmu atau nakes itu. Kalau jabatan seorang dokter yang sudah senior, jabatan fungsionalnya adalah dokter madya. Tapi ada dokter yang muda, baru selesai dengan pangkat 3A, tapi dia itu baru selesai spesialis. Secara kompetensi spesialis. Sehingga di rumah sakit nanti akan dibuat dokter madya umum, dokter madya spesialis. Jadi akhirnya sebetulnya di dalam kementerian itu sudah ada medik spesialis, ada medik, ada perawat ahli, ada nurse, ada strategi leader. Itu ada level jabatan. Nah, inilah amanat dari Permendagri untuk menyatukan kelas jabatan tersebut. Oke. Pak Dr. Yasir, kalau kita bahas ini seperti kata Dr. Yasir panjang sekali. Tapi saya kira kita sudah mengenal dan hanya waktulah yang kira-kira membatasi kita, dan saya berharap Dr. Yasir jangan pernah bosan. Kalau nanti mungkin ada perlu kita bahas lagi, saya akan undang Dr. Yasir lagi. Ya, saya bersedia, misalnya, karena ada banyak kasus-kasus secara kesehatan. Kita ikut di podcast ini supaya masyarakat itu memahami bagaimana tantangan ke depan ya, saya. Sahabat, sisi lain itu tadi perbincangan saya dengan alumni. Dr. Yasir adalah alumni S1 pendidikan dokter Universitas Syah Kuala Banda Aceh, kemudian S2 dokter anestesi Universitas Erlangga, dan juga S2 akuntansi manajemen di Universitas Syah Kuala. Mudah-mudahan terutama para nakes yang mengatasnamakan dirinya dari Rumah Sakit Jenderal ini, dan ada 48 komentar yang komentarnya itu semua tidak benar. Tapi saya yakin Anda setelah mendengar penjelasan dari Dr. Yasir mungkin akan berubah pikirannya. Macam-macam ada yang bilang narasumbernya nggak berkompeten. Jadi kalau tingkat Dr. Yasir ini siapa malam ini Anda mengatakan tidak kompeten, saya nggak tahu mau undang siapa lagi. Mudah-mudahan ini bisa membuat wacana kita lebih fair, ya, lebih transparan dan lebih objektif. Terima kasih. Dan di akhir pertemuan ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.